muda zaman sekarang itu ya lebih mementingkan apa yang menjadi isi media sosial mereka daripada memikirkan isi dari otaknya. Halo semua, kembali lagi di Art Education di program Prop ini. Oke teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa untuk selalu jaga pola pikir dan juga jaga pola makan agar kita sehat lahir dan batin. Karena banyak sekali penyakit yang dimulai dari pikiran. Oke, dan saya juga ingatkan untuk teman-teman untuk selalu minum yang cukup gitu ya. Ini sponsor belum masuk, jadi masih polos. Silahkan untuk teman-teman yang mau masuk sponsor, silahkan. Oke teman-teman, kita sudah ada di bulan Agustus nih. Agustus, dan tentu saja bulan Agustus selalu identik dengan perayaan kemerdekaan. Tapi bukan itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, sesuai baju yang saya pakai nih, tentunya teman-teman sudah tahu ini seragam apa. Nggak mungkin dijawab seragam PDAM, nggak mungkin dijawab seragam pemadam kebakaran. Yang kayak gini itu pastinya seragam pramuka. Nah, kita akan bahas tentang pramuka karena di bulan Agustus ini juga dirayakan Hari Pramuka sedunia. Bahkan di Indonesia itu dirayakan setiap tanggal 14 Agustus. Mengapa? Yuk kita simak sejarah singkat. Oke teman-teman, secara singkatan mungkin teman-teman udah tahu semua. Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana. Lambangnya tunas kelapa. Dan pembentukan gerakan pramuka ini di Indonesia khususnya ya berlandaskan pada keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Nah, sementara itu Hari Pramuka yang diperingati tiap 14 Agustus. Setiap 14 Agustus itu ditetapkan berdasarkan hari pelantikan Ketua Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka pada 14 Agustus pada tahun tersebut, 1961 tersebut. Begitu teman-teman. Nah, namun meski secara resmi baru ditetapkan atau diresmikan lahirnya tahun 1961, namun gerakan pramuka ini atau gerakan kepanduan yang nanti menjadi cikal bakal sebagai gerakan pramuka ini sebenarnya sudah lama hadir di negara kita. Bahkan terhitung sudah ada saat Belanda mendirikan cabang Netherlands Pathfinder organisasi, saya kurang bisa bacanya ya, nanti saya tuliskan NPO gitu ya, di Jakarta tahun 1912. Jadi dari 1912 gerakan kepanduan Belanda begitu, jadi membuka cabang. Gerakan kepanduan Belanda cabang di Indonesia, cabang Jakarta itu dari 1912. Kemudian tahun-tahun berikutnya berdirilah kepanduan di Jawa, terus di daerah-daerah lain, sampai akhirnya sampai 100 gerakan kepanduan gitu. Jadi terus kemudian akhirnya disatukan menjadi gerakan pramuka. Nah teman-teman, saya tidak akan panjang lebar membahas sejarah pramuka, tidak akan, karena teman-teman bisa googling, bisa cari di berbagai media, bisa cari di berbagai sumber tentang sejarah lengkap mengenai kepramukaan atau pramuka di Indonesia. Yang akan saya bahas kali ini adalah apakah kegiatan pramuka masih penting di era kekinian seperti sekarang ini, dan apakah kegiatan kepanduan semacam itu masih relate dengan anak-anak milenial sekarang.
Oke, dan menurut saya kegiatan pramuka menjadi tidak penting jika jangan sampai tayangan ini dipotong ya. Jadi jangan sampai dipotong, itu disclaimer ya. Ini tidak penting jika gitu kan. Yang pertama, jika hanya dijadikan kegiatan formalitas tanpa tahu esensi apa yang bisa didapat dari kegiatan tersebut. Jadi kita tahu pramuka ini lambangnya tunas kelapa, yang artinya kurang lebih bisa, si tunas kelapa ini bisa tumbuh di mana saja. Terus pohon kelapanya ketika menjadi pohon kelapa bisa bermanfaat baik dari batangnya, daunnya, dan lain sebagainya. Kan kurang lebih berarti orang-orang pramuka atau anak-anak pramuka, pemuda-pemuda yang tergabung dalam pramuka diharapkan bisa hidup dan bermanfaat bagi lingkungannya dimanapun mereka berada, begitu kurang lebihnya. Jadi saya rasa kegiatan apapun selain pramuka dan lain-lain gitu, semua kegiatan ketika kita tidak pernah tahu tujuannya, maka pada akhirnya kegiatan itu akan menjadi kesia-siaan. Jadi tiap hari Jumat, ba'da sholat Jumat begitu ya, ba'da sholat Jumat bagi Muslim gitu kan, atau setelah jam 1 biasanya kegiatan pramuka. Buat apa kalau misalkan tidak tahu esensinya? Kegiatan kepanduan atau kegiatan pramuka ini menyiapkan para pramuka yang mandiri, berkarakter, dan lebih adaptif, maksud saya lebih adaptif, supel, serta humble dalam pergaulan. Nah, tapi kenyataannya kita lihat pakai baju pramuka, terus ikut kegiatan pramuka, tapi semua nilai-nilai pramuka tadi tidak teraplikasikan dalam hidupnya. Jadi nggak penting, ngapain capek-capek. Menurut saya kegiatan pramuka itu menjadi tidak penting ketika hanya untuk eksistensi dan gaya-gayaan saja. Baju pramuka dipakai gaya, terus hanya digunakan untuk foto-foto, terus juga untuk postingan Instagram, media sosial, hanya untuk memenuhi dahaga-dahaga bermedia sosial, atau hanya untuk eksis aja gitu kan, supaya kelihatan, oh ini nih anak pramuka, oh ini nih berseragam, ini gaya, dan lain sebagainya gitu kan. Karena kebiasaan anak-anak muda zaman sekarang itu ya lebih mementingkan apa yang menjadi isi media sosial mereka daripada memikirkan isi dari otaknya. Tapi nggak semua. Nah, karena kita tidak pernah tahu esensi dari kegiatan pramuka ini apa, tujuannya apa, terus juga kenapa ada gerakan kepanduan semacam ini, maka pada akhirnya mereka hanya berlomba-lomba untuk eksis saja, sebagai foto di-upload di media sosialnya, di Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, bahwa mereka ikut kegiatan pramuka gitu, tanpa mau memaknai, tanpa mau memahami dasar-dasar ataupun tujuan-tujuan dari kepanduan ini. Nggak mau mereka mengerti apa isi dasar dharma, 10 dharma, dasar dharma pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya sampai suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu 10 nilai-nilai yang sebenarnya sangat baik untuk kehidupan kita, untuk dijadikan nilai-nilai pegangan hidup sebagai seorang pramuka atau sebagai seorang manusia. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patuh dan suka bermusyawarah, patriot yang sopan dan ksatria, rela menolong dan tabah, dan seterusnya. Itu sifat-sifat yang memang baik dalam kehidupan. Jadi ketika kebaikan ya ambil dari manapun sumbernya, termasuk dari dasar dharma pramuka ini juga. Jadi tidak bisa pramuka menjadi tidak penting ketika hanya dijadikan eksistensi dan untuk foto-foto gaya-gayaan saja. Tidak bisa. Harus paham apa tujuannya, apa maknanya. Yang berikutnya, pramuka menjadi tidak penting ketika pramuka sendiri tidak dapat mengikuti kemajuan zaman. Yang artinya
semua kegiatan-kegiatan yang baik, semua kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, semua kegiatan-kegiatan yang berfaedah harusnya bisa menyesuaikan dengan kondisi di mana mereka atau kegiatan tersebut berada. Artinya apa? Sebagai contoh, kita kegiatan belajar mengajar di sekolah aja. Ketika dulu zaman saya mungkin masih relate ketika ibu guru menulis di papan tulis, terus kita menulis juga. Kalau zaman sekarang kan udah ada banyak sekali medianya, buku paket lah dan lain sebagainya. Jadi itu berubah, selalu berubah. Begitupun zaman ini berubah. Dalam dunia digital yang semakin maju, tentu kegiatan kepramukaan harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan milenial. Artinya pramuka harus mampu fleksibel dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Kalau misalkan dulu contohnya nih, misalkan permainan keceriaan yang dulu sering digunakan di pramuka juga harus sedikit dimodifikasi. Misalkan kita melihat zaman kemarin ketika Squid Game gitu kan, Squid Game booming begitu. Tidak ada salahnya ada sentuhan modernisasi untuk permainan di dalam pramuka sendiri gitu, tanpa mengubah nilai-nilai atau unsur-unsur yang ada di dalam pramuka itu sendiri. Nah, juga pramuka identik misalkan dengan perkemahan dan lain-lain. Seragam dulu deh. Seragam juga mungkin semakin kekinian harus semakin modis, semakin stylish begitu ya, semakin terlihat keren, sehingga orang-orang ya pede aja ketika harus pakai baju pramuka gitu kan. Tidak bisa gaya-gaya lama dipakai di zaman sekarang. Misalkan dulu zaman saya sekolah itu ketika kelas 1 SMA misalkan, ketika kelas 1 SMA saya pakai baju yang gede gitu, sengaja gede. Untuk apa? Biar cukup sampai kelas 3 misalkan, kayak gitu. Waktu kelas 3 SD dipakai ukuran gede supaya cukup sampai kelas 6 SD misalkan, kayak gitu. Kalau sekarang enggak, ya semuanya harus stylish gitu kan, supaya keren, supaya kekinian, supaya bisa selain tadi maknanya dapat, ya gayanya juga dapat gitu. Tapi bukan semata-mata hanya untuk bergaya gitu. Nah, begitu juga tadi kita sebutkan konsep-konsep perkemahan. Kalau dulu zaman saya itu ya semuanya serba ribet lah gitu kan, pakai petromak. Kalau sekarang nggak listrik dong, terus juga masak sendiri. Kalau sekarang kan banyak ya, kita manfaatkan UMKM yang ada di sekitar. Misalkan makannya dari rumah makan punya siapa gitu kan, ketika kemahnya di mana ya kita bisa berdayakan mereka gitu kan. Apalagi sekarang ada aplikasi atau jangan aplikasi deh, yang bisa diantar langsung aja gitu. Nah, itu dia 3 hal pramuka menjadi tidak penting jika ada hal-hal tersebut ini. Jika pramuka tidak fleksibel misalkan, terus jika itu hanya dijadikan eksistensi dan gaya-gayaan, dan juga tadi jika hal ini hanya dijadikan formalitas saja, tidak ada makna yang bisa digali. Harusnya sebagai insan pramuka kita bisa memaknai berbagai macam kegiatan yang ada di dalamnya, termasuk ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Ada tali temali, ada itu berguna di kehidupan sehari-hari. Walaupun saya kurang bagus ya, terus sandi-sandi begitu kan. Terus juga tadi isi dari Dasadharma, isi dari Trisatya, semuanya mengajarkan kebaikan. Dan kebaikan ya mestinya ditumbuhkan dimanapun kita berada. Begitu teman-teman. Jadi untuk saat ini mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan, saya sampaikan begitu ya. Nah, berikutnya, pramuka ini selalu identik dengan perkemahan. Apa saja sih kenangan-kenangan yang kalian ingat tentang pramuka ini? Boleh di komen di bawah ya, kirim komennya, atau di Facebook saya ataupun di Instagram saya. Apa sih yang teman-teman ingat
dengan pramuka atau dengan kemah, nanti kita bahas di konten berikutnya begitu. Yeah, yeah. It